Hi, how are you today? Nice to see you again with me, Reva Ragam Santika on Reva Cemil Belajar channel. In this video, Reva would like to share about database introduction. And in this session, I would like to share about Advanced SQL Operation Part 2, which is the 10th session of database introduction. Before we start our studio, Reva would like to say thank you for choosing this video. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And in this video, we'll learn about how to understand the SQL operation. And the topic is about order by, subquery, aggregate function, group by, union, and intersect. And to make you more understand about this material, don't worry, I will present all the presentation in Bahasa. And here we start to learn about Advanced SQL Operation. Oke, sekarang kita akan bahas tentang order by. Klause order by terdiri dari sebuah kolom atau sekumpulan kolom yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengurutan, dipisahkan oleh tanda koma. Klause order by memungkinkan hasil yang ditampilkan untuk diurutkan secara ascending atau urut descending atau dash berdasarkan kolom atau kombinasi kolom yang diinginkan, terlepas apakah kolom tersebut muncul di hasilnya atau tidak. Oke, sekarang kita akan melakukan pembahasan tentang order by. Oke, di sini sebagai contoh, saya menggunakan database latihan Newjoa yang sudah kita buat di 2 pertemuan sebelumnya. Oke, di sini ada select ID pelanggan. Ya, sekarang saya akan menggunakan tabel pelanggan. Nah, di sini saya akan menampilkan ya ID pelanggan, nama pelanggan, gitu ya. Dan di sini saya akan menggunakan tabel pelanggan dan menggunakan order by. Nah, tadi ingat order by digunakan untuk pengurutan, berarti saya akan mengurutkan gitu ya, akan mengurutkan data pelanggan yang berdasarkan nama pelanggannya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini kita tidak menggunakan tulisan ascending atau descending, maka secara otomatis gitu ya, si SQL ini akan mendeteksi bahwa ini akan diurutkannya secara ascending. Oke, urut menaik ya. Oke, dari A sampai dengan Z. Nah, sekarang coba kita running. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ya, berarti dia bakal menurutkannya berdasarkan nama pelanggannya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan ini saya ingin ngurutin secara descending? Oke, berarti kalian tinggal tambahin aja dash belakangnya. Oke, ini kita running. Oke, ya hasilnya akan seperti ini. Oke, nah berikutnya adalah kita akan lihat bentuk dari order by selanjutnya. Oke, sekarang kita akan menggunakan order by yang dikomunikasikan dengan limit. Oke. Nah. Oke, di sini saya membuatnya select ID pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan, order by, nama pelanggan, limit 1,3. Oke, ini berarti limit 1,3 itu berarti saya mulai pembacaannya dari record ke 1, ya, record ke 1. Oke, sampai dengan 3 record. Ya, 3 record. Nah, kalau misalkan di dalam SQL, maka indeksnya itu bukan mulai dari 1, tapi mulai indeksnya adalah dari 0. Ya, sebagai contoh nih ya, ini saya indeksnya saya buang dulu. Saya ingin menampilkan data yang sebenarnya seperti ini realnya. Ya kan ya. Nah, ini berarti mulai indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, mulai indeksnya dari 0. Oke, nah kalau misalkan saya ingin menampilkan berdasarkan nama pelanggan mulai dari limit 1 sampai dengan 3, oke, berarti dia akan mulainya dari mana? Dari Livia. Oke, dari Livia. Berarti kan 0, 1, berarti mulainya adalah dari baris 1 adalah dari Livia. Kalau misalkan saya mulainya dari 0,3, berarti kan mulainya dari sini, dari Adit. Oke, sebagai contoh coba kita running ya. Urutannya ingat ya, Adit, Livia, sama Prameswari. Oke, benar ya, Adit, Livia, dan Prameswari. Oke, karena kita mulai pembacaan indeksnya adalah dari pembacanya dari indeks ke 0 sebanyak 3 record. Oke, cukup mudah dipahami kan?
Oke, berikutnya kita akan melakukan pengurutan. Yang sebelumnya kan kita hanya menggunakan satu kolom ya untuk indeks pengkolomannya gitu ya, atau pengurutannya dengan satu kolom. Nah, sekarang kita akan buatnya dengan menggunakan dua kolom. Oke, sebagai contoh sini select bintang from pelanggan, order by, nama pelanggan, dan email. Limitnya adalah 1,3. Ini mulai pembacanya berarti dari indeks ke 1, dari record indeks ke 1 sebanyak 3 record. Oke, sekarang saya coba running. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, nah walaupun kita menggunakan dua ya, sini menggunakan dua, sini ada nama pelanggan dan email. Dia pertama akan mengurutkannya secara nama pelanggan, kemudian setelah itu dia akan mengurutkannya berdasarkan email. Oke, cukup mudah dipahami bukan untuk order by. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi tentang subquery. Oke, subquery itu adalah nested query di mana terdapat query di dalam query. Biasanya, subquery digunakan untuk menampilkan data yang cukup kompleks. Bentuk umum subquery adalah select, from, ya, berarti ini select kita masukkan fieldnya apa saja yang ingin tampilkan. Kemudian from-nya itu adalah asal tabelnya apa. Kemudian where itu adalah kondisinya, gitu ya. Kondisinya. Kemudian di sini adalah subquery-nya. Di sini kita ada query lagi gitu ya. Ada nested query-nya, ini adalah nested query-nya. Sama ya konsepnya, select, nama fieldnya apa, from, where kondisinya apa. Oke, berikutnya adalah saya ingin menampilkan nama pelanggan gitu ya, yang terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan yang memiliki pemesanan. Oke, yang melakukan pemesanan. Oke, maka perintahnya adalah di sini saya menampilkan semua fieldnya, select bintang from pelanggan. Oke, bintang itu berarti saya ingin menampilkan seluruh field. Kalau misalkan tidak ingin ditampilkan, misalkan saya ingin menampilkan field tertentu aja, berarti saya ketik aja di sini. Oke, misalkan ID pelanggan, terus nama pelanggannya, from dari tabel pelanggan, where ID pelanggannya, gitu ya, kondisinya adalah ID pelanggannya itu juga terdapat, gitu ya, di ID pelanggan yang ada di dalam tabel pesan. Jadi dia mencocokkan ID pelanggan yang di dalam tabel pelanggan dengan ID pelanggan yang ada di dalam tabel pesan. Oke, sekarang coba kita running hasilnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, jadi si PL001, PL002, PL004 dialah yang melakukan pemesanan. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, berikutnya kita akan menggunakan perintah not in. Oke, sebagai contoh di sini saya ingin menampilkan data barang yang terdiri dari ID produk dan nama produk yang tidak berada di dalam detail pesan, berarti belum terjual. Oke, berarti kita ingin menampilkan data barang yang belum terjual. Oke, maka perintahnya adalah select ID produk, nama produk, karena saya ingin menampilkannya adalah kedua field tersebut, ID produk, nama produk, diambil dari tabel produk, where ID produk not in, select ID produk from detail pesan. Oke, berarti dia mencocokkannya dengan ID produk yang ada di dalam tabel detail pesan. Oke, ini perintahnya ya. Maka kita running, maka terdapat di sini BR004 yang belum terjual. Oke. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam penggunaan subquery dengan perintah exist. Oke, sebagai contoh di sini saya ingin menampilkan ID produk, nama produk yang juga terdapat di dalam tabel detail pesan, atau tidak dikatakan bahwa produk-produk yang dibeli oleh pelanggan. Oke, maka perintahnya adalah select ID produk, nama produk from product, where exist select bintang from detail pesan, where product titik ID produk. Ini berarti kita menyamakan
ya, menyamakan antara ID produk yang ada di dalam tabel produk dengan ID produk di dalam tabel detail pesan. Penggunaan produk titik di ID produk itu berarti kita menunjukkan bahwa kita ingin melakukan penyeleksian di mana ID produk yang ada di dalam tabel produk ini berarti kita manggil nama tabelnya dulu, kemudian nama fieldnya, kemudian kita bandingkan dengan ID produk di dalam tabel detail pesan. Oke, maka kalau di running hasilnya akan seperti ini. Oke, ini adalah produk-produk yang dibeli oleh pelanggan. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam operator any. Nah, operator any ini digunakan untuk operator perbandingan yang memiliki arti menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery. Any berbeda dengan in. Jika in itu semua data, sedangkan any hanya beberapa data saja. Sekarang contohnya adalah sebagai berikut. Oke, saya ingin menampilkan nama produk ya, yang ada dalam tabel produk, di mana ini ada where ID produk sama dengan any, select ID product from detail pesan where jumlahnya lebih besar sama dengan 1. Jadi di sini dia ingin mencari barang yang ada di dalam tabel detail pesan ya, yang jumlah pembeliannya lebih dari 1. Oke. Nah, di sini maka kita menggunakan operatornya adalah any. Nah, di sini operator any ini biasa subquery dengan menggunakan any ini biasanya menggunakan ada operator perbandingannya, apakah itu sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan semua jenis dari operator relasional. Oke, sekarang kita coba jalankan hasilnya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Printer Canon Netbook Asus 14 ini adalah nama produk yang terjual yang ada di dalam tabel detail pesan. Nah, bagaimana kalau misalkan seandainya ini sama dengan 1? Oke, kalau sama dengan 1, ya hasilnya ada. Tapi bagaimana kalau misalkan yang lebih besar dari 1? Oke, maka hasilnya kosong. Kok kenapa kosong? Sekarang kita coba cek dari tabel detail pesan. Oke, berapa banyak barang yang terjual, jumlah barang yang terjual untuk setiap ID barang. Oke, masing-masing hanya 1 ya di sini. Oke, makanya dia pada saat diminta lebih besar dari 1, maka tidak tampil hasilnya. Oke. Berikutnya kita masuk pembahasan tentang aggregate function. Aggregate function selain menampilkan baris dan kolom dari baris data, terkadang data yang ingin ditampilkan adalah dalam bentuk ringkasan atau agregasi data, yang mirip seperti total akhir pada bagian bawah laporan. Standar ISO mendefinisikan ada 5 fungsi agregat, yaitu yang pertama adalah count, ini menghasilkan jumlah nilai yang terdapat pada kolom yang diinginkan. Dan sekarang kita langsung mengimplementasikannya ke dalam bahasa query. Oke, nah sekarang di sini kita masukkan ya untuk count ya, select count bintang from pelanggan. Di sini saya akan menjumlahkan berapa sih jumlah pelanggan yang ada di dalam tabel pelanggan. Maka kita bisa menggunakan select count bintang from pelanggan. Oke, jumlahnya adalah 5. Berarti kita punya 5 pelanggan. Sekarang kita buktikan apakah benar kita memang punya 5 pelanggan di dalam tabel pelanggan ya. Ya benar ya, kita punya 5. Berikutnya kita masuk ke dalam sum. Sum menghasilkan total dari nilai yang terdapat pada kolom yang diinginkan. Oke, saya ingin menjumlahkan gitu ya, total penjualan gitu ya, yang ada dalam tabel detail pesan. Oke, maka perintahnya adalah select sum jumlah kan ada dalam tabel pesan dikalikan dengan produk titik harga. Ini berarti saya akan mengalikannya dengan field harga yang ada dalam tabel produk. Oke, maka saya sebutkan dulu nih nama tabelnya produk titik harga as total. Ini berarti nanti hasilnya akan diletakkan di dalam kolom yang namanya adalah total. From detail pesan, produk.
Oke, ini hasilnya adalah 37.680.000. Oke, berikutnya adalah AVG atau average. Ini adalah menghasilkan rata-rata dari nilai yang terdapat pada kolom yang diinginkan. Oke, maka perintahnya adalah select AVG jumlah dikalikan produk titik harga S rata-rata from detail pesan, produk. Oke, maka hasilnya adalah berapa nih? 1.256.000. Oke. Min. Min itu adalah menghasilkan nilai yang terkecil pada kolom yang diinginkan, dan max menghasilkan nilai yang terbesar pada kolom yang diinginkan. Maka di sini select min, jumlah dikalikan produk titik harga S, total min. Oke, from detail pesan, produk. Oke, coba kita running. Oke, ya berarti yang nilai terminimum itu adalah 100.000. Kemudian select max sama dengan jumlah dikalikan produk titik harga S total max. Oke, from detail pesan, produk. Oke, yang paling maksimum itu nilainya adalah 5 juta. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang group by. Group by adalah kue ringkasan atau rangkuman sebelumnya. Fungsi agregat mirip dengan total di bagian bawah laporan. Seluruh data yang ada dipadatkan dalam satu baris rangkuman seperti jumlah seluruh record, nilai terkecil, nilai terbesar, dan lain-lain. Namun seringkali yang diperlukan adalah subtotal dalam laporan yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Untuk melakukan ini, bisa menggunakan klausa group by pada perintah select. Query yang menyertakan klausa group by akan menghasilkan satu baris ringkasan tunggal untuk setiap grupnya. Oke, kita akan menggunakan group by untuk menjumlahkan gitu ya, di setiap pesanan gitu ya, itu ada berapa produk gitu ya. Kan kemarin kan kita punya di dalam tabel detail pesan gitu kan ya, ada satu nomor ID pesan itu kan terdiri dari beberapa jenis barang. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan nih, satu nomor pesan itu ada berapa jenis barang yang dibeli. Oke, maka perintahnya adalah select pesan, ID pesan karena saya akan menampilkan ID pesannya, count, detail pesan titik produk, berarti saya akan menjumlahkan gitu ya ID produk yang ada dalam tabel detail pesan sesuai dengan ID pesanannya, dan nantinya akan disimpan di dalam kolom yang namanya adalah jumlah. Oke, kita menggunakan tabelnya adalah tabel pesan dan tabel detail pesan, where, di mana, ya, jadi kita cocokin ID pesan di dalam tabel pesan itu harus sama dengan ID pesan yang ada di dalam tabel detail pesan. Group by pesan titik ID pesan. Oke, maka dia akan menggrup gitu ya sesuai dengan ID pesannya. Oke, dijadikan satu sesuai dengan ID pesannya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Terlihat bahwa di sini ada PO 190401, ternyata dia beli 2 jenis barang. PO 190402 dia beli 3 jenis barang, dan PO 194003 dia hanya beli 1 barang. Oke. Oke, berikutnya adalah saya ingin menjumlahkan gitu berapa banyak sih jumlah barang yang terjual. Oke, maksudnya misalkan kita kan punya 5 jenis barang. Misalkan barang A terjual berapa unit, barang B terjual berapa unit, dan sebagainya. Oke, maka kita bisa menggunakan group by di sini. Oke. Ya, sebagai contoh di sini karena saya ingin menjumlahkan gitu ya berapa barang yang terjual gitu ya. Di sini saya menggunakan ID produk, select ID produk sum, sum jumlah. Oke, from detail pesan. Oke, karena saya menggunakan tabel dari tabel detail pesan, group by ID product. Oke, having sum jumlah lebih besar daripada select average jumlah from detail pesan. Oke, maka hasilnya ya akan seperti ini. BR 002 ternyata terjual sebanyak 5, BR 005 terjual juga sebanyak 2 juga. Oke, sampai masing-masing 2 yang terjual. Oke. Oke, sekarang kita masuk pembahasan tentang union dan intersect. Union
kita bisa menggabungkan hasil dari 2 atau lebih query ke dalam sebuah hasil query tunggal. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah union dan intersect. Untuk bisa melakukan union dan intersect, maka relasi-relasi yang digunakan harus union compatible, yaitu harus memiliki struktur yang sama. Contoh penggunaan union, misalkan sini tampilkan seluruh kota di mana kota tersebut ada di kantor cabang atau di properti yang disewakan. Oke, bisa juga menggunakan perintahnya select city from branch where city is not null. Oke, jika city-nya tidak kosong, union select city from property for rent where city is not null. Oke, maka hasilnya seperti ini. Maka dia akan menggabungkan kota yang ada kantor cabangnya atau ada properti yang disewakan. Oke, dan contoh yang kedua ini adalah, untuk union, saya misalkan ingin menampilkan ID pesan, tanggal pesan yang juga berada di dalam tabel faktur. Oke, maka perintahnya adalah select ID pesan, tanggal pesan from pesan, union select ID faktur, ID pesan from faktur, order by ID pesan, descending. Oke, kita seleksi dulu database-nya ya. Oke. Coba running ulang. Oke, bisa ya. Ini ada ID pesan dan tanggal pesannya. Jadi ini adalah ID pesan yang juga terdapat di dalam faktur. Dan berikutnya adalah intersect. Nah, intersect ini adalah kita diminta untuk menampilkan seluruh kota di mana kota tersebut ada di kantor cabang dan ada juga properti yang disewakan. Maka perintahnya adalah select city from branch, intersect select city from property for rent. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Maka di sini dia akan menyeleksi kota yang punya property for rent dan juga ada cabangnya. Oke, yaitu adalah Aberdeen, Glasgow, dan London. And this is the end of the video learning about advanced SQL operation. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video, and certainly I'll become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye bye.